Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tugas kelompok mata kuliah Perkembangan Fisik Motorik Bahasa dan Kognitif Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Haji Sumardi MPD dan Ibu Istikharah Nurzaman MPD. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas tugas kelompok buku review dengan judul asli Cognitive and Language Development in Children dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Perkembangan Kognitif dan Bahasa pada Anak. Di sini kami akan membahas pada bagian bab 5, yaitu fungsi eksekutif di masa kanak-kanak, perkembangan dan gangguan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Elsa Gistiani dan 4 rekan saya yaitu Anes Hairunisa, Anisanul Barokah, Hani Nur Aini, dan Ulfa Aisyah. Langsung saja kita ke pematerian pertama. Sejarah dan definisi. Sejarah. Di suatu hari, di mana hari itu adalah hari ulang tahunnya Debbie, diadakan sebuah pesta, di mana pada pesta tersebut terdapat beberapa anak yang berdiri menghadap ibunya Debbie di depan ruangan. Ibunya memimpin mereka dalam permainan kata Simon. Dalam game ini, dia mencontohkan tindakan sederhana seperti meletakkan tangan di atas kepala atau melompat-lompat. Anak-anak harus menyalin tindakan ini atau mengabaikannya. Setiap tindakan disertai dengan instruksi lisan. Jika Ibu Debbie berkata, Simon bilang, lakukan ini. Anak-anak harus meniru tindakan berikutnya. Jika dia mengatakan hanya, lakukan ini, maka anak-anak harus tetap diam dan tidak meniru dia. Ibu Debbie berkata, Simon bilang, lakukan ini, dan duduk di lantai. Semua anak duduk secepat mungkin. Dia kemudian berkata, Simon berkata, lakukan ini, dan melompat lagi. Semua anak mengikuti. Segera dia berkata, lakukan ini, dan duduk lagi. Separuh dari anak-anak itu duduk. Setengah lainnya menutup mulut dan cekikikan dengan tangan. Anak-anak yang telah duduk dengan cepat menyadari kesalahan mereka dan melompat kembali. Perilaku anak-anak yang salah duduk dapat dikaitkan dengan sejumlah faktor. Misalnya, mereka mungkin tidak mendengarkan atau memahami instruksi permainan. Tetapi yang pertama dan terutama, perilaku mereka dapat dikaitkan dengan kegagalan fungsi eksekutif. Perilaku mereka otomatis dan sesaat di luar kendali kesadaran mereka. Mereka bertindak lebih dahulu dan berpikir kemudian. Perhatikan bahwa dalam beberapa detik setelah duduk atau bahkan mungkin pada saat yang sama saat mereka duduk, anak-anak mungkin menyadari kesalahan mereka. Sebaliknya, anak-anak yang mengabaikan model dewasa mampu menahan dorongan kuat untuk duduk. Perilaku mereka dipandu oleh tingkat kendali eksekutif yang lebih besar. Definisi. Istilah fungsi eksekutif atau EF digunakan untuk merujuk pada serangkaian fungsi kognitif tingkat tinggi yang memungkinkan orang untuk merencanakan, memulai, dan melaksanakan perilaku yang diarahkan pada tujuan dengan cara yang terorganisir dan dipikirkan. Definisi ini mencerminkan kontras antar fungsi kognitif tingkat tinggi, seperti integrasi, sintesis, perencanaan, pengorganisasian, dan sebagainya, dengan fungsi kognitif tingkat rendah yang lebih mendasar, seperti memproses sensasi pendengaran, visual, dan sentuhan. Yang pertama, fungsi eksekutif dalam psikologi kognitif. Dalam psikologi kognitif, ada perbedaan klasik antara dua jenis tindakan manusia. Jenis pertama mencakup tindakan kebiasaan. Contohnya, mengemudi di sepanjang rute yang terkenal yang melibatkan respon otomatis dan memerlukan sedikit atau tanpa usaha proses. Nah, tipe yang kedua mencakup respon adaptif yang fleksibel terhadap situasi baru atau sulit. Misalnya, mengemudi sambil berjuang untuk menavigasi di kota yang tidak dikenal yang membutuhkan kontrol yang keras. Fungsi eksekutif yaitu istilah umum yang digunakan untuk merujuk pada proses yang mendasari jenis tindakan kedua ini. Atau bisa dikatakan juga sebagai
kemampuan untuk mengontrol dan mengelola proses kognitif dan perilaku. Fungsi eksekutif dianggap perlu dalam situasi pembelajaran keterampilan baru, perencanaan dan pengambilan keputusan, koreksi kesalahan atau pemecahan masalah, memulai urutan tindakan baru, bahaya atau kesulitan teknis, kontrol perilaku dari waktu ke waktu secara sadar, dan kebutuhan untuk mengatasi respon kebiasaan yang kuat. Contoh awal dari perbedaan antara tindakan otomatis dan terkontrol dalam literatur psikologis diberikan oleh salah satu bapak pendiri psikologi di Amerika Serikat, yaitu William James. Dia menggambarkan bagaimana dia naik ke atas untuk mengganti pakaiannya dan kemudian menemukan bahwa dia telah naik ke tempat tidur sebagai gantinya. Nah, tindakan otomatis dan tidak terpantau semacam ini dapat dikontraskan dengan tindakan yang didahului oleh elemen sadar tambahan. Kesalahan sehari-hari seperti ini tampaknya diakibatkan oleh perilaku yang sangat otomatis yang mengambil alih dari rencana sadar untuk melakukan sesuatu yang lain. Nah, itu adalah contoh kegiatan sesaat dari fungsi eksekutif. Penting untuk dicatat bahwa agar tindakan menjadi otomatis, tindakan tidak harus sederhana, tetapi keterampilan itu bisa menjadi hampir otomatis jika dipelajari dengan cukup baik. Tindakan terkontrol melibatkan 3 fitur penting. Yang pertama, eksekusi novel berbeda dari urutan tindakan yang sudah dikenal. Yang kedua, membuat pilihan antara alternatif tanggapan yang bertentangan dengan eksekusi urutan tindakan tunggal. Dan yang ketiga, pelaksanaan tindakan yang dapat diakses kesadaran sebagai lawan dari yang tidak. Yang kedua, fungsi eksekutif dalam psikologi klinis. Konsep bagi psikolog klinis mengenai fungsi eksekutif yaitu mempelajari efek dari perilaku cedera dan penghinaan terhadap otak. Dalam hal ini, kerusakan pada korteks prefrontal tampaknya terkait dengan gangguan dalam kemampuan untuk merencanakan dan berpikir secara abstrak, selain perubahan dalam kepribadian. Contohnya, kerusakan yang sangat dramatis pada lobus prefrontal diberikan oleh kasus Pines Jage. Penelitian ini dan penelitian abad ke-19 lainnya tentang orang-orang yang menderita cedera serupa mendokumentasikan perubahan suasana hati dan perhatian, dan sikap apatis dan impulsif daripada konsekuensi spesifik untuk kognisi. Namun, gambaran ini berubah berdasarkan bukti medis dari sejumlah besar tentara dalam Perang Dunia Pertama yang menderita luka tembak, di mana lokasi dan tingkat kerusakan otak dapat dianalisis dengan lebih akurat. Jika kerusakan terbatas pada lobus frontal, perlu dicatat bahwa para prajurit tidak terganggu dalam hal-hal yang biasa dan rutin, tetapi mengalami kesulitan dalam memahami seluruh tugas yang rumit atau menguasai tugas-tugas baru. Komponen fungsi eksekutif. Fungsi eksekutif bukanlah fungsi kognitif tunggal yang mudah diidentifikasi. Istilah ini sebenarnya menggambarkan sekumpulan fungsi kognitif. Untuk alasan inilah, fungsi eksekutif disebut sebagai pecahan, yaitu ia terbagi menjadi proses komponen yang berbeda. Ada banyak model fungsi eksekutif yang bersaing yang menggambarkan proses komponen ini dengan cara yang berbeda. Tetapi, umumnya perbedaan dibuat antara lain: 1. Fleksibilitas kognitif. Fleksibilitas kognitif mengacu pada aspek fungsi eksekutif yang memungkinkan orang untuk berpikir dan berperilaku secara tepat sesuai dengan perubahan kebutuhan lingkungan yang kompleks dan sejalan dengan rencana dan tujuan mereka. Salah satu ciri khas dari perilaku manusia yang matang adalah fleksibilitas dan daya tanggapnya terhadap fitur dan tuntutan lingkungan yang terus berubah, khususnya lingkungan sosial. Fungsi eksekutif berkaitan dengan bagaimana orang mengatur pemikiran dan perilaku mereka untuk bertindak secara cerdas dan fleksibel dalam menghadapi kompleksitas. Para peneliti terkadang membuat konsep ini dalam istilah orkestrasi berbagai elemen kognisi dan perilaku. 2. Perencanaan dan memori kerja. Perencanaan dalam konteks ini adalah tentang niat untuk melakukan sesuatu yang akan mencapai suatu tujuan. Banyak perilaku manusia diarahkan pada tujuan.
Orang mampu mengatur sumber daya kognitif dan perilaku mereka dengan cara memungkinkan mereka mencapai tujuan yang bukan merupakan konsekuensi langsung dari suatu tindakan sederhana. Ambil contoh, kasus berkomunikasi dengan seseorang. Komunikasi yang efektif menuntut adanya niat untuk mengatakan sesuatu. Ada semacam tujuan dalam pikiran, dan perilaku komunikatif harus diatur sedemikian rupa untuk mencapai tujuan tertentu. Perkembangan fungsi eksekutif pada anak. Pengendalian hambatan, kekayaan dan kompleksitas serangan terhadap indera Anda sangat besar. Namun, sulit untuk mengalami kompleksitas ini sepenuhnya karena pikiran manusia yang matang sangat ahli dalam menyaring hal-hal yang tidak relevan dan membangun rangsangan menjadi pola yang lebih sederhana, lebih bermakna, atau teratur. Jika pemilteran ini tidak terjadi dan Anda memberi bobot yang sama pada semua informasi sensorik yang masuk, mustahil untuk berperilaku dengan cara apapun kecuali dengan cara yang kacau. Jika kita tidak dapat menghambat respon terhadap rangsangan yang tidak berhubungan dengan tugas yang telah kita rencanakan, maka mungkin mustahil untuk menyelesaikannya dan mencapai tujuan. Kita akan ditarik dari satu stimulus ke stimulus lainnya dengan cara yang serampangan dan tidak mungkin untuk melakukan tindakan yang terorganisir secara koheren. Ini adalah cara yang agak ekstrim untuk menyampaikan maksudnya, tetapi anak-anak dan orang-orang dengan gangguan fungsi eksekutif terkait kontrol penghambatan memiliki kesulitan dalam memprioritaskan respon mereka terhadap rangsangan terkait tugas, dan memiliki kesulitan dalam menghambat respon terhadap apa yang disebut sebagai rangsangan lebih kuat. Stimulus yang lebih kuat adalah rangsangan yang menarik perhatian seseorang ke arahnya, dan yang tampaknya menyebabkan orang tersebut berperilaku dengan cara tertentu atau respon yang lebih kuat. Prepotensi adalah fitur yang sangat penting dari fungsi sehari-hari yang efektif. Yang kedua, mengukur perkembangan kontrol penghambatan. Sebagian besar tentang pengendalian penghambatan di masa kanak-kanak berfokus pada anak-anak yang berusia 3 tahun ke atas. Salah satu tugas yang dikembangkan itu adalah go atau no go. Menurut Drew tahun 1975. Dalam satu versi tugas, huruf yang berbeda ditampilkan satu demi satu di layar komputer. Anak tersebut diinstruksikan untuk menekan spasi secepat mungkin setiap kali sebuah surat dilemparkan ke layar, kecuali ketika huruf itu adalah X atau no go. Kesalahan komisi ketika seorang anak menekan bilah spasi secara keliru dalam menanggapi huruf X menunjukkan kegagalan untuk menghambat. Menggunakan tes seperti ini, para peneliti telah menemukan bahwa ada peningkatan yang signifikan dalam kinerja tugas antara usia 3 dan 6 tahun. Dalam studi Mahon tahun 2001, 87 anak-anak yang sedang berkembang menyelesaikan tugas go atau no-go yang terkomputerisasi. Meskipun anak-anak berusia 3 tahun mengelola tugas dengan sedikit kesalahan, namun para peneliti mencatat tren perkembangan di seluruh sampel mereka. Fungsi kontrol penghambatan yang lebih kompleks dimanfaatkan oleh tugas-tugas stroke non-verbal. Ini mengharuskan anak-anak tidak hanya untuk menghambat respon, tapi juga untuk menjalankan tindakan yang dipandu aturan. Mayoritas anak usia 3 tahun gagal melakukannya, sehingga peningkatan yang signifikan baik dalam kontrol penghambatan sederhana dan kompleks terlihat pada tahun-tahun prasekolah. Yang ketiga, pengendalian hambatan dalam perkembangan anak. Fungsi eksekutif memainkan peran penting dalam tahap awal penguasaan keterampilan baru. Ketika seorang anak belajar membaca, tuntutan pelaksanaan kegiatan itu tinggi. Banyak upaya sadar diperlukan dari pihak pembaca pemula hanya untuk memecahkan kode simbolis tertulis menjadi kata-kata. Secara bertahap, seiring dengan peningkatan keterampilan membaca, tuntutan eksekutif untuk mendekode berkurang. Anak tersebut menjadi mampu membaca kata-kata secara otomatis dan dapat mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk urusan membangun makna. Sehingga keterlibatan fungsi eksekutif paling besar ketika tindakan yang terlibat masih baru. Saat penguasaan keterampilan berkembang, peran fungsi eksekutif berkurang.
dan tindakan otomatis mengambil alih. Fungsi eksekutif. Konsekuensi jika penghambat fungsi eksekutif terganggu yaitu 1. Kita harus memahami pengalaman dan kebutuhan anak-anak dan orang dewasa yang terpengaruh secara langsung. Yang kedua adalah menyelidiki disfungsi proses kognitif adalah salah satu cara untuk meningkatkan pengetahuan psikologi tentang bagaimana proses tersebut bekerja dan menemukan kontribusi apa yang mereka berikan dalam perkembangan tipikal. Satu kelompok anak-anak yang memiliki kesulitan khusus dengan kontrol penghambat adalah anak-anak dengan gangguan attention deficit hyperactive atau disingkat dengan ADHD. ADHD adalah sindrom dengan 3 subtipe yang mencerminkan keparahan relatif dari gejala utamanya, disability, hyperactivity, dan impulsivity. Sulit untuk didiagnosis sebelum anak berusia 6 tahun. Mungkin karena 3 gejala utamanya adalah ciri perilaku yang sangat khas pada anak kecil. Disabilitas dan impulsif mungkin sangat berkaitan dengan kontrol penghambat yang buruk. Anak-anak yang tidak menghambat respon terhadap rangsang prefrontal yang tidak tepat akan merasa sangat sulit untuk tetap mengerjakan tugas dan akan terganggu oleh hal-hal di sekitar mereka. Mereka juga akan tampil sebagai impulsif karena cara di mana kontrol penghambat yang buruk akan menyebabkan penglihatan perhatian tampaknya secara sembarangan. Ada bukti yang bagus untuk keterlibatan disfungsi eksekutif dalam ADHD. Pada tingkatan struktur dan fungsi otak, terdapat bukti melanasi yang tertunda di dalam korteks prefrontal dan penipisan dopamin neurotransmitter menurut Levy dan Swan tahun 2001. Melanasi yang tertunda dan deflasi dopamin memengaruhi kecepatan dan efisiensi impulsif saraf yang ditransmitter di dalam otak. Jadi, temuan ini menunjukkan beberapa jenis disfungsi di korteks prefrontal yang diketahui memainkan peran penting dalam fungsi eksekutif dan penghambat. Anak-anak dengan ADHD semakin banyak yang diobati dengan stimulus berbasis amfetamin yang mempengaruhi tingkat dopamin di otak dan yang dilaporkan menyebabkan beberapa perbaikan baik dalam perilaku maupun kinerja kognitif. Rubia mengamati secara signifikan kinerja yang lebih baik dari anak-anak dengan tes terkomputerisasi yang mencakup tugas go atau no. Lebih lanjut, fMRI dari sebagian peserta selama tugas penghambat respon mengungkapkan berkurangnya aktivitas responsal untuk kelompok ADHD. Jadi, penelitian ini tidak hanya menunjukkan kinerja yang lebih buruk pada tes kontrol penghambat di antara anak-anak ADHD, tetapi juga menunjukkan bahwa kinerja yang lebih buruk ini dikaitkan dengan kurangnya aktivitas di wilayah otak yang diketahui terlibat dalam fungsi eksekutif. Sekian penampilan dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.